Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Kiai Haji Thahir Nawawi, semoga senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala fi hifzihi wa riayatihi wa kanafihi wa inayatihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah wa ab'idhu min kulli syarrin wa makruhin wa hasadin. Bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada Senin ini, Senin terakhir, pengajian terakhir, dan akan ditutup dan kita sambung lagi Syawal, ya, akhir mungkin. Dan kita akan sambung pembacaan kitab kita. Apa Pak ya? Ini. Masih di situ. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadis ya, qala Rasulullah itu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa? 24. Halaman 24. Idza aradallahu bi'abdin khairan razaqahu jalisan saliha in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Ini dalil untuk paragraf di atas itu. Wala yatimmu dzalika illa bi suhbati syaikhin nasihin aw akhin salihin tarji'u ilaihi fima tubqi wa tazar li'anna al-insana mubtalan bi nafsihi wa bihawahu qad kuhir la yumkinuhu insafuhu minha bimujarradi nadharihi fi umumi awqatihi illa bihakimin tanqadu ilaihi fima hiya bihi fi jami'i sa'atihi. Ini penjelasan ini pun adalah ketika sebelumnya Syekh Ahmad Zarruq mengatakan bahwa perjalanan di dalam tarekat itu ada mula-mulanya, ada hakikat perjalanannya, dan ada hasil akhir perjalanannya. Permulaannya adalah takut kepada Allah. Ya. Maka ulama dulu menanamkan untuk takut kepada sesuatu, takut ninggalin sholat misalnya, takut ninggalin ngaji, takut kepada ulama. Itu latihan untuk menanamkan rasa takut kepada Allah. Ya. Lagi kecil saya suka dengar Kiai Ceger, khafa syai' khafallah, katanya. Takut sesuatu nanti takut kepada Allah. Itu latihan. Ya. Meskipun sebetulnya takut kepada Allah itu berbeda dengan takut ya kepada ya yang lain. Kalau takut kepada yang lain mesti ngejauh. Ya. Maka disebutnya cinta. Orang kalau cinta kan takut. Kenapa laki takut banget sama bini itu? Cinta gitu. Lah orang cinta mah murah disuruh pulang.
Karena cinta jadi takut. Nah kalau takut banget, cinta banget berarti itu. Nah dengan takut kepada Allah, maka dia akan lari ke Allah. Nah lari itulah perjalanan menuju kepada Allah. Itu kan orang ahli tareq itu disebut salik, ya, atau sair, orang yang berjalan menuju kepada Allah. Nah cuman orang yang kembali ke Allah itu adalah orang yang takut. Maka sifat pertama, akhlak pertama yang ditanamkannya sifat taubat. Ya, karena taubat maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu permulaan tarekat. Hakikat perjalanannya adalah as-sidqut tawajjuh ilallah. Apa sidq tawajjuh ilallah itu? Membetulkan tujuan hati kepada Allah. Itu. Atau al-iqbal bil kulliyah ala Allah. Menghadapkan hati total kepada Allah. Ma'alish. Da'watkum as-sidqu tawajjuhul qalbi ila Allah, al-iqbalul qalbi bil kulliyati ala Allah, menghadapkan hati total. Itu perjalanan tasawuf. Nah, akhirnya fana itu cinta yang total kepada Allah. Ingat yang total kepada Allah itu fana. Nah terus la yatimmu dzalika illa bi suhbati syaikhin. Itu la yatim itu tidak jadi pembangunan itu. Takut hati menghadap ke Allah, apalagi sampai mendapatkan hasilnya. La yatim katanya. Berarti ini bukan berdasarkan dalil, ya, tetapi berdasarkan tajribah ruhiyah. Apa tajribah ruhiyah itu? Pengalaman spiritual, pengalaman beramal. Ya, karena berbeda. Orang sufi menyebutnya tajribah ruhiyah. Kalau orang fikih menyebutnya amalul ummah. Ini yang diamalin oleh umat dari dulu. Kan berarti ada tajribah. Makanya ada hadis yang ahad tetapi masyhur diamalin. Ini namanya amalul ummah. Itu. Orang sufi menyebutnya tajribah ruhiyah, pengalaman spiritual. Pengalaman beragama, pengalaman ngamalin beragama. Tapi bukan pengalaman banyaknya berzikir, banyaknya sholat, pengalaman dalam membetulkan hati amalnya kepada Allah. Itu maksudnya. Ya, itu mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu hikmah namanya. Kalau orang beribadah meskipun lama, meskipun banyak, kalau tidak ikhlas kepada Allah, tidak timbul ilmu hikmah di dalam hatinya. Ya, hikmah itu di atas ma'rifat. Ya. Nah, dengan ilmu hikmah itulah para aulia membimbing umat. Ya, itu ilmu hikmah. Makanya mutiara kata yang ditulis oleh ulama sufi semuanya hikmah. Kita mengenal hikmah Imam Ibn Athaillah itu bukan hanya itu. Setiap ulama punya hikmah. Cuman tidak dikumpulkan, tapi berceceran dalam nasihatnya, dalam tulisan kitabnya, dalam semua hikmah. Ya. Nah ini perlu kepada syaikh itu karena perlu hikmah.
Kalau ilmu kan petunjuk untuk ngamalin. Nah, belum diamalin atau sedang ngamalin, berarti belum. Nah, amal dalam tasawuf bukan gerakan badan doang, tapi menghadapnya hati ke Allah, itu yang paling penting. Bahkan itulah amal. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu amal jadi. Ya. Nah, amal ini yang kita amalin ini kan kita mengamalkannya dengan, manusia kan punya dua unsur, jasmani dan rohani. Nah, ketika ngamalin itu dua-duanya apa kagak? Kalau badannya doang, hatinya enggak, gitu. Berarti dapat ajrun doang, tidak dapat nur. Dapat pahala doang, tidak dapat cahaya. Cahaya inilah nanti yang membangun hikmah. Cahaya itu inayah Allah, pertolongan Allah, dikasih cahaya itu. Dia yamshi bihi, itu kan, ya, finnas katanya, berjalan dengan cahaya di depan orang. Bahkan dia seperti cahaya di tengah-tengah orang. Orang nyontok dia perbuatannya, orang nyontok dia perkataannya. Itu. Adapun amal tanpa ada tarikat, kan begitu orang dulu. Amal kalau nggak ada tarikat nggak jadi. Tarikat ini bukan sekedar madrasah tarikat, tetapi hakikatnya itu adalah al-iqbalul qalbi bil kulliyah ala Allah. Hati menghadap total kepada Allah. Di atas kan la yatimmu dzalika illa bi suhbati syaikhin, itu enggak jadi, kudu ditemenin sama syekh, berguru. Nah, ini guru hikmah, ahli hikmah. Belakangan ya ada plesetan hikmah. Ini guru ahli hikmah, ahli kesugihan, ahli kanuragan, ahli hikmah. Hikmahnya hikmah itu salah pakai istilah di tempat lain. Ya, memang dalam bahasa Arab kata hikmah itu banyak dipakai. Dokter ahli hikmah, ahli filsafat ahli hikmah. Orang sufi mendapatkan kedudukan yang tinggi di dekat Allah itu juga ahli hikmah. Ya. Nah, memang ada sebutan bahwa begini, seorang yang memahami makna huruf, makna kalimat dalam Al-Quran, di dalam nama Allah. Nah, huruf-huruf ini punya tawajjuhat. Apa tawajjuhat itu ya? Punya konsekuensi tauhid. Ya. Huruf, angka itu sebetulnya punya makna menjelaskan ketunggalan Tuhan dan kehebatan Tuhan. Nah, ketika merangkai menjadi satu kata, maka punya makna, gitu. Nah, orang yang ada Allah di hatinya, ngelihat ya, iradah Allah itu di dalam isyarat huruf yang merangkai dalam kalimat nama Allah atau ayat Al-Quran. Maka ketika ada apa-apa, baca ini. Itu bukan kemanjuran kalimatnya, tetapi makna yang mengisyaratkan tentang kehendak Allah. Itu yang ditangkap oleh ahli asrar, aulia. Bukan ahli asrar tukang gitu. Akhirnya itulah plesetan-plesetan tasawuf. Maka tidak sedikit orang apabila bertarekat ceritanya kejagoan, tidak memahami kronologisnya apa itu. Dan tasawuf tarekat tidak ada urusan dengan itu. Ya kalau kiai emang dulunya jawara terus jadi kiai sufi, masih ada ilmunya, jagoan lain. Tapi bukan karena tasawuf jadi jagoan.
Ya. Baik. Ya, nanti panjang itu. Karena kitab Syamsul Ma'arif itu sudah dikafirkan oleh saudara kita ya, di sana. Ya karena memang ada pengamalnya yang memang wallahu alam tidak tahu kronologis pembuatan itu dan hikmah yang terkandung dalam kitab itu. Semuanya menjelaskan tentang tauhid Allah, sebetulnya itu intinya. Tetapi dari tawajjuhatul ahruf wal kalimah. Ini bicara tentang hikmah ya. Nah maka orang yang melakukan menuju kepada Allah perlu teman. Perlu suhbah ini apa ya? Suhbah ini perlu menyertai, perlu ada orang yang mengantarnya, gayet gitu. Kalau kita pergi tur kemana kan mesti nyewa gayet tuh. Itu yang menyertai kita, menasihati kita, ngontrol, itu perlu itu. Tentunya yang udah pengalaman. Bu, sepi bu, udah mulai ngaji bu, sepi. Asal mulai ngaji ngobrol, ada yang diobrolin. Bener-bener saya bawa selasiban mulutnya nih, dijahit sekalian. Udah mulai ngaji sepi, jangan ngomong bu. Budek kali kupingnya. Haram hukumnya orang ngaji, ada yang ngomong itu haram. Kalau mau ngaji bener, kalau mau ngaji-ngajian silakan. Kalau mau ngaji bener, hormatin ilmu bukan orangnya. Ngaji sama siapa kek? Ada Allah hadir di situ. Ada Rasulullah hadir di situ. Kalau bocah ribut jangan keganggu, biarin. Yang bikin jadi rusak, yang ngaji keganggu anak kecil. Sepi udah mulai ngaji. Saya ngomong kayak radio bejat nggak didengerin. Nah jadi suhbah di sini orang yang menyertai kita, yang menggait kita, yang tahu pengalaman itu. Sekarang kita mau ke Jakarta, ngajak orang yang kagak tahu lah, makin ribet. Nah kalau ke Jakarta ngajak guide memang yang udah pengalaman. Nah itu akan banyak jalanan yang ringkas, pengetahuan yang kita dapat sebelum ngalamin. Inilah tajribah ruhiyah. Bukan karena dia udah banyak beramal, udah lama beramal, udah lama bertarekat, bukan. Tetapi dia beramal melalui iqbal hatinya, itu yang melahirkan hikmah. Coba kita dengar kiai-kiai dulu mengatakan, saya baru belajar sholat kemarin. Kan ada banyak sekali ungkapan seorang penerus tarekat itu mengatakannya begini, saya baru belajar tarekat, baru belajar sholat ketika saya kenal guru. Saya baru belajar sholat ketika bapak saya mati, guru saya mati. Itu maksudnya perjalanan iqbal al-qalbi bil kuliah ilallahnya itu tarekat. Ya. Baru ternyata ibadah itu harus karena Allah. Baru ada rohani yang dianugerahkan oleh Allah sifat-sifat mulia yang disebut nur. Itu yang bikin dekat kepada Allah. Itu yang akan keluar hikmah. Itu namanya pemeliharaan Allah dia di dunia ini. Tidak melakukan yang haram ya, hatta yang makruh. Nah itu. Nah maka dialah yang diperlukan untuk kita jadikan guide dalam agama ini. Itulah mursyid. Itu. Nah cuman kita jadiin ya, kita mursyid ini kita jadiin apa? Syaikhin nasih, jadiin guru. Kalau takut karena guru ada adabnya yang tinggi. Soleh, kawan yang jadi rujukan kita. Cuman nggak bisa nih dia jadi penerus pimpinan tarekat, tidak, karena jadiin teman. Kalau jadiin guru, kalau memang dia generasi yang ditunjuk untuk melanjutkan, maka dia melanjutkan. Kalau tidak, tidak.
Ya meskipun adiknya, meskipun abangnya, meskipun anaknya, meskipun karena ilmu itu bukan, ya kan ada ulama yang mengatakan ilmu itu nggak ada warga negaranya, ilmu itu nggak ada sukunya, dan nggak dimonopoli oleh satu keluarga, satu golongan, tidak. Ilmu, makrifat, agama itu milik Allah. Ya. Nah ini yang sebelumnya. Dalilnya apa? Nah ini dalilnya apa? Dalilnya kata Rasulullah, Iza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah menginginkan hamba baik, Allah rezekikan teman yang soleh. Jika dia lupa, diingetin oleh temannya itu. Jika ingat, maka terus didukung oleh temannya untuk terus sampai kepada Allah. Itu. Nah maka kita juga akan mendengar perkataan ulama di sini. Orang tuh bertarekat bukan nyari guru, ya. Bukan nyari guru. Sekarang orang mau pergi ke Bali misalnya, orang nggak pergi ke Bali, nggak pergi kemana-mana dah. Ilok nyari guide ke Bali, mau pergi ke Bali lah orang lah ngapain? Enggak, nyari guide dulu, ke Balinya mah kapan ge? Wah iya. Orang apabila mau memang ke Bali, ya pasti otomatis akan nyari guide-nya. Enggak nyari ge Allah temuin. Mau kemana Pak? Bang, mau ke Bali. Saya mau ke Bali. Saya mau baru ini. Wah, saya mau udah 20 kali tuh. Tiba-tiba ada aja. Itu Allah yang ngatur. Bukan terus diaku, wah itu memang rezeki anak soleh, saya mah ada baik. Bukan, Allah. Ini segala rezeki anak soleh lah, apalah. Ya. Nah, orang kafir banyak, ya, menghadapi hal-hal begitu tetap aja ada yang nolong Allah. Nah ini orang Islam itu justru mestinya mentauhidkan Allah, malah ya, dia jadi Tuhan tuh. Semua kebaikan, semua kesolehan itu Allah yang ngasih. Kita kembaliin ke Allah. Kalau kita mau ngaku kita tidak ada, itu kita tuh. Kita lemah, kita tidak ada, kita nggak punya apa-apa, kita gitu. Dan itu oleh agama disebut buruk. Nah yang Allah disebut baik. Kita tidak ada, Allah adain, kan gitu. Kita tidak baik, Allah kasih baik, gitu. Kita gelap, Allah kasih cahaya. Nah kalau dia ingin Allah, maka Allah rezekikan. Makanya tadi, iza aradallahu bi'abdi khairan, Allah yang inginin dia baik. Perjalanan tarekat itu perjalanan fitrah, bukan perjalanan logika, bukan diakal-akalin, bukan ditipu-tipu, tidak. Itu perjalanan fitrah, pilihan Allah. Memang dia Allah kasih hidayah untuk dekat kepada Allah, gitu. Qala Syekhu Abu Abdillah Al-Bullali fi kitab Taubah min ikhtisaril Ihya. Ada Syekh Abu Abdillah Al-Bullali dari kitab Taubat, ringkasan kitab Ihya. Mana suhu teksnya begini: wala budda min suhbati kamilin tabna'an muradika li muradihi adadan fanaqib anhu fa innahu ma khala qutrun an mislihi wa billahi la ta'ish bidunihi fasalamatuka ma'a ghairi azizatun. Di dalam kitab Taubat, kitab Ihya Ulumuddin, ya, Syekh Abu Abdillah memberikan satu komentar. Apa kata beliau? Taubat ini kan perjalanan menuju kepada Allah. Itu tarekat itu perjalanan taubat sebetulnya. Ya. Ya Bu, tarekat itu perjalanan taubat. Jangan ngaji menang duduk di sini doang, ngedangos saja kagak dipahamin. Ngomong mulu. Ya. Tarekat itu perjalanan taubat. Cuman bukan taubat dari dosa. Lah kalau tobat dari dosa mah enggak kudu masuk tarekat, ge kudu taubat.
Bukan taubat dari enggak sholat, bukan taubat dari enggak amal soleh, bukan. Tarekat itu taubat dari ibadah yang banyak yang udah diamalin, dari tujuan selain Allah kepada tujuan Allah. Itu taubatnya begitu. Makanya at-thariq ilallah, jalan menuju kepada Allah itu. Nah, maka penjelasan tentang perlu guru di taubat. Ini taubat amal, bukan taubat teori itu. Dan ini juga taubatnya taubat khusus. Makanya dikatakan tarekat itu perjalanan khusus. Perjalanan kembali kepada Allah, perjalanan taubat. Hatinya yang kembali. Nah, maka wala budda min suhbati kamilin. Maka mesti ditemani bersahabat dengan yang kamil. Ini istilah tasawuf, kamil. Kamil rohaninya. Orang mungkin punya ilmu, beramal, bilangannya ada, amalnya banyak, tetapi kalau tidak punya ma'rifat, tidak punya sifat mulia di dalam hatinya, tidak bersih, tidak berakhlak, maka tidak sempurna tuh. Kan baru separuh ada dalam tubuhnya doang, ilmunya, amal, zahirnya, tetapi hakikat ilmu amalnya belum ada, belum sempurna. Saya ingin menjelaskan perbedaan kamil dengan tamam. Kita sering mengartikan tamam sempurna, kamal sempurna. Ada perbedaannya. Kalau kamil sempurna untuk yang sudah ada separuh, separuh lagi sempurna. Mesti separuh gitu. Separuh lagi dilengkapi, itu sempurna. Kalau tamam, mau 20% kurangnya, mau 30% kurangnya, mau 60% kurangnya, ya, mau 1% lagi kurangnya, apabila dipenuhi itu tamam. Kalau kamal sempurna. Separuh belum ada, ditambah lagi separuh, baru itu kamal. Kalau tamam, dari misalnya kita ngebangun 10%, ya, baru 100%, baru 10%, kurang 90%. Kalau 90% dipenuhin, tamam. Baru 20%, kurang 70%, dipenuhin, tamam. Sampai 50% dipenuhin, kamal dan tamam juga. Kamal berada di separuh itu. Nah, maka ini istilah praktis atau istilah semantik kalau dalam bahasa, bukan istilah lingual, bukan istilah akar bahasa, tapi istilah semantik. Bahwa seorang yang sempurna di dalam tasawuf adalah seorang yang tubuhnya berilmu dan beramal, dan rohaninya bermakrifat dan berakhlak sempurna. Itu kamil namanya. Kalau tidak berilmu dan amalnya kurang tapi ada makrifat, tidak kamil. Mana ada yang kurang? Dia akan disebut soleh misalnya, ahlil bir, zahid, abid, gitu. Dia orang soleh, orang ahli ibadah, orang ahli uzlah, gitu. Tapi jika kamil, nama yang komprehensif, yang apa komprehensif, Bu? Yang suka ngamanin di depan desa tuh, pakai baju seragam. Hansip itu mah ya. Komprehensif, menyeluruh, ya, sempurna itu. Nah, ini perlu bersahabat kepada kamil ini. Kalau ada yang kamil, tafna'an muradika li muradi, leburkan keinginanmu kepada keinginannya abadan, ya, selalu begitu. Nah, maka pengikut tarekat, pengikut si kamil disebut murid. Itu istilah dalam tasawuf. Kenapa murid? Murid itu sebetulnya tiga tinggi tuh. Mungkin orang udah berilmu, beramal, hatinya belum lurus, lalu dia mengikuti kepada kamil, maka disebut murid. Kita mau murid ditaruh untuk SD,
Ya, murid itu SD, padahal murid itu udah ya, siswa aulia itu murid. Karena murid adalah muridullah, orang yang ingin Allah. Ya, muridullah, orang yang ingin Allah. Ya, itu mula-mula tuh. Karena begini, ya, saya jelaskan. Ibadah itu, dengar baik-baik Bu. Ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, amal soleh, ya, berbuat kebaikan, kebijakan, ketaatan, apa saja tuh. Di dalam rumah, di luar rumah, bermasyarakat, kan ada amal soleh. Itu ibadah namanya. Ibadah itu berat bagi tubuh. Makanya dinamakan oleh Allah at-taklif syar'iyyah, beban agama. Tubuh ini dipikulin agama. Coba bini taat gak sama suami, kan pegel, berat. Suaminya kawin lagi kan makin pegel gitu, kan berat. Ya, ngikutin suami supaya benar, suaminya nggak bener kan makin berat. Sholat berat. Coba Bu, sholat leganya itu lagi sholat apa habis salam? Bu, iya begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kan berat itu, sholat itu, ibadah itu. Nah, orang berat tapi dia melakukan sampai selesai, sampai tuntas. Sholat 5 waktu tuntas sama jamaah-jamaahnya lagi. Melakukan kebaikan sampai tuntas, kan itu bukan ya. Nah, kalau dia melakukannya hatinya tidak menghadap kepada Allah, maka dia akan mengakui amal itu adalah kebaikan dia, amal dia. Ini tadinya, ini artinya bahwa amalnya belum diambil sama Allah, belum diterima, masih diingat-ingat, masih diaku-aku, masih disebut-sebut ya. Maka la tubtilus shadaqat, kan ada dalam Al-Qur'an itu, jangan dibubarkan amal itu bil man wal adza. Itu tanda amal belum diambil oleh Allah ya. Nah, maka kenapa orang yang beramal soleh itu banyak-banyak mengaku? Karena memang amal itu berat, kok dia berhasil. Nah, nafsu fisik ketika, kan itu irodah namanya. Saya ingin menjelaskan irodah. Irodah tubuh ini bukan ibadah. Apa? Tidur, makan, ngobrol, ngomong, itu juga irodah tubuh ini. Ya. Dunia, kedudukan, dihormatin, pangkat, dipandang baik oleh orang, itu yang diingini oleh tubuh tuh. Kata Allah, ibadah untukku. Nah, ini kan menyalahi irodah kita. Itu. Makanya si murid itu adalah orang yang melakukan amal ibadah jangan untuk irodahnya, tetapi untuk irodah Allah. Makanya selalu dinasihatin, kalau kamu punya keinginan, punya irodah tuh, ya, tidak dikabulin oleh Allah, itu artinya Allah menghendaki kamu mendapatkan apa yang diingini Allah. Dan yang diingini Allah itu lebih banyak, lebih besar, lebih berkah daripada yang diingini kita. Itu. Kalau kiai-kiai dulu ngomongnya itu bukan keinginan saya, keinginan Allah gitu. Gitu. Emang dia orang pengen lah yang namanya sesuatu yang mendapat nikmat kembali ke tubuh, pengen. Ya misalnya kiai dulu ngomong, saya mah nggak pengen kawin lagi, saya mah dikawinin sama Allah, kan gitu. Kiai dulu ngomongnya gitu tuh. Ya, kata orang wadon, nah emang kiainya gak pengen apa? Lah pengen lah, kagak berani sama bini, takut, tapi kan Allah. Gitu maksudnya. Ya dibela terus karena ada iradatullah di situ.
Ya. Kata bapak-bapak, saya udah nyoba, ngamuk bini saya cerai dah. Lah itu berarti iradah dia itu. Gitu. Ya. Iradah Allah di atas segala-galanya. Tapi maksudnya begini, ketika ibadah, iradah itu niat terusnya tuh. Itu ulama itu banyak memberikan penjabaran. Iradah itu ada urutannya tuh sampai berakhir berujung kepada niat. Gitu. Ya. Nah maka disebut murid. Nah jika ketemu orang yang kamil, dengar nasihatnya. Fana itu fana'an muradika li muradihi abadan. Ikuti irodahnya. Irodah syar'iyah, irodah hakikiyah. Lah adapun kalau gurunya kawin lagi jangan diikutin, itu mah nggak ada urusannya. Tetapi pembangunan rohaninya, nasihat akhlaknya. Kemudian panaqib anhu, cari dia. Ya kalau belum ketemu, cari. Ma khala qutrun an mislihi. Qutur itu wilayah ya, qutur itu ya, qutur itu nggak tahu kalau di kita digunakannya qutur itu apa satu kabupaten, apa satu provinsi gitu. Mesti ada, meskipun bukan sebanyak. Kalau kata kayak dulu sekabupaten ada, enggak, provinsi ada, mungkin ada 1-2 gitu. Itu sebetulnya menjelaskan bahwa ada tapi tidak banyak. Makanya disebutnya afrod, mereka begitu. Bukan kasroh, tetapi afrod. Artinya ya, tapi ada, bukan nggak ada. Wabillahi la ta'is biduni, demi Allah kamu jangan hidup tanpa ada dia kalau dalam menuju perjalanan kepada Allah. Fasalamatuka, keselamatanmu ma'a ghairih, keselamatanmu bersama orang yang lain, orang yang tidak kamil ya, itu azizah, susah untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan hati ya. Karena mereka tidak mengajarkan kecuali untuk Allah. Nggak ada orang sufi itu di kitab-kitabnya itu berabad-abad, atau katakan ceramah dia atau nasihat dia kepada siapapun, kepada apapun, nggak ada kecuali lakukan untuk Allah, lakukan untuk Allah, lakukan untuk Allah, lakukan untuk Allah. Memang itu metodenya, manhajnya, prinsipnya. Dan itulah hakikat makna tasawuf, yaitu Allah, 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 Allah. Paling rendah ucapannya apa? Ya, semua amal itu untuk mati. Semua untuk mati artinya untuk nggak dibawa di dunia, nggak dibawa ke akhirat. Untuk mati itu artinya silakan amal, manfaat pahalanya itu ada di dunia juga. Tetapi ya, yang paling penting adalah untuk akhirat, untuk rohani. Summa qala, kemudian berkata, Fa'aduun arrafaka aiban anfa'u min akhin mudahin. Musuh yang memberitahumu, yang memperkenalkan kepadamu satu aib, satu keburukanmu, sebetulnya itu lebih manfaat dari saudara. Ya, saudara ini bukan saudara kandung, artinya saudara, saudara seagama, teman maksudnya. Mudahin yang nifak. Ya, mudahin itu sebetulnya, mudahin itu orang yang berhias diri dengan make up gitu, mudahin. Ya, nenek peot ditambel sama bedak sama apa, itu namanya mudahin. Asalnya mah jelek, tapi ya bajunya soleh, ngomongnya soleh, apa semua, padahal rusak jiwanya. Nah, sehingga orang mudahin ini enggak ngomongnya di depan baik-baik. Ya, kalau misalnya orang temennya nanya sama dia, gimana? Gua baik kan, gua, walah baik.
Ustaz mah baik, hebat. Yang kata abang mah walah, nggak ada lagi dah. Tapi ntar di belakang, wet, ya bocah kayak gitu. Nah itu namanya mudahin. Kalau musuh makan emang nyari yang jelek-jelek musuh mah. Lah musuh mah orang berbuat bagus kata musuhnya belagu banget begitu kapan? Gue kayak bisa, nggak kayak di. Nah kalau yang demen mah berbuat jelek yang namanya manusia, lu kayak siapa sih gitu. Nah maka seorang yang mengikat diri sebagai hubungan dakwah, maka dia akan mengatakan kalau buruk-buruk, kalau baik-baik, untuk menasehati. Ya, ini musuh yang memberitahumu satu sifat buruk kamu itu lebih baik, lebih bermanfaat. Makanya ada kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu ingin merubah diri kamu dan menghindari dari sifat buruk kamu, dengar perkataan musuh, karena dia emang nyari yang buruk-buruk, mau dilemparin ke kita. Kalau dia ngomong itu benar. Ya. Meskipun kita belum ketemu nih, introspeksi, nyarinya, mikirnya belum ketemu, perasaan enggak, ya, tapi benerin dulu. Banyak banget kisah para sahabat, para aulia, ya, ketika dicaci maki oleh orang yang benci dengan dia, diterima. Ya. Ini mah ibu-ibu ada yang begitu ngahina. Lah gue salah apa ya? Gue nggak ngomong apa-apa. Gue cuma ngomong begitu loh, tapi nggak ngomong apa-apa pakai ada cumannya. Gue mau cuma ngomong begini bla 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 sebuku itu cumannya. Ilok marah tibang segitu tuh kan ujungnya tibang segitu. Itu ketahuilah itu min amradin nafas. Itu sakit rohaninya tuh. Bukan karena buruk, enggak ngaku buruk itu udah sakit. Orang ngaku kurang, ngaku baik, ngaku tidak sempurna, ngaku nggak punya dalam agama lah, itu bagus. Tapi orang ngaku baik itu buruk. Karena baik punya Allah kan diaku dia. Meskipun dia baik. Makanya Al-Quran menyuruhnya kalau kita mendapat kebaikan apapun, maddi atau maknawi, dunia atau urusan kerohanian, urusan akhlak, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Bukan itu namanya rezeki anak soleh, Pok, katanya gitu. Empok mah nggak ngaji sih. Wah, yang ngaji ngomong begitu tuh. Kudunya yang ngaji kan beradab kepada Allah tuh. Nah itu dengar kata musuh meskipun kita susah nyari kebaikannya karena memang terlalu subjektif. Wa kanu radhiyallahu anhum, nah ini ya, dulu para sahabat itu yuhibbuna, suka banget man yunabbihuhum, kepada orang yang memperingatkan mereka ala uyubihim, atas aib kejelekannya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika diangkat jadi khalifah, beliau berdiri, Umar bukan orang yang terbaik di antara kalian, tetapi Tuhan menakdirkan ya, saya untuk memimpin kalian. Oleh karena itu, jika Umar berbuat salah, maka saya mohon agar diluruskan. Orang dari belakang terus ngomong sambil menghunuskan pedang. Bukan tentara yang ototnya kuat, Pak. Aki-aki yang udah megang pedangnya kayak keberatan. Pedang. Saya yang akan meluruskan jika Umar keluar dari syariat dengan pedang ini. Kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan orang yang akan meluruskan Umar dengan pedangnya jika salah. Dan banyak lagi kisah kalau diceritakan para sahabat itu. Dia mendengar sekali kata musuh.
Kita memang dicari-cari itu untuk tambah sakit hati kita. Ngomong apa dia, sayang deh. Stop. Kita ini punya uyub. Ya. Makanya ada ungkapan, kalau kita berjalan benar, lurus, sesuai dengan syariat, hakikat, artinya bertarikat betul-betul untuk Allah. Jika orang melihat bayangan kita bengkok, yang bengkok bayangannya, artinya apa yang dilihat oleh dia, maka tidak peduli. Justru itu menyuruh kita untuk meluruskan lagi. Nunggu Allah yang melurusin. Sebetulnya orang yang berkata, menegur itu dari Allah. Ya. Baik. Fakultu. Itu kan perkataan Syekh Imam Al-Ghazali itu dalam Ihya-nya. Maka Sidi Abdullah memberikan komentarnya apa? Kultu. Aku katakan, faqauluhu suhbatu kamilin, perkataan Imam Al-Ghazali tentang suhbah kepada orang yang sempurna, yuridu, maksud dia sawaan dakhala ma'ahu, sama saja dia datang kepada al-ukhuwah atas dasar persaudaraan, au alal masyakhah, atau atas dasar perguruan. Bertemu dengan orang kamil, mau dijadiin teman atau dijadiin guru, sama. Yang penting berkuduah kepada dia. Jika ta'ahala lil ibadah, dia punya kecakapan untuk memberikan faidah. Perkataannya ada faidahnya, perbuatannya juga berfaidah, merubah menjadi contoh orang. Ini namanya kamil. Ya, ini ta'ahal itu keahlian, kecakapan, kepakaran, ya, kapabilitas. Bahasa Sundanya kapabilitas. Ya. Karena begini, orang mungkin soleh, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah dengan punya kalam yang fasih menjelaskan sesuatu itu terang. Mungkin tingkat kesolehannya lebih tinggi orang yang tidak mampu mengucap. Tetapi ketika orang ingin belajar, ingin berkuduah, perlu kepada yang kamil itu. Orang wali mungkin bukan mursyid. Mursyid itu kemampuan kalam, fasahah, talaqah. Ya. Maka selalu mursyid yang kamil. Karena mungkin ada yang kamil tetapi tidak punya kecakapan irsyad. Makanya di sini penjelasan lainnya ta'ahala lil ifadah. Ini irsyad maksudnya. Itu. Wa malakahu qiyadahu. Nah, maka kalau sudah ketemu yang ta'ahala lil ifadah ini, wa malakahu qiyadahu, dia menyerahkan kepada si kamil qiyadahu akan kepemimpinannya. Serahin dirinya, pimpin saya, bimbing saya. Qiyadahu ay irsyadahu. Malakahu huwa malakahu. Fa'il maf'ulnya di situ. Malakahu hu kepada si kamil, qiyadahu ini punya dua maf'ul. Maf'ul yang kedua qiyadahu yakni irsyadahu. Serahin diri untuk dibimbing. Tetapi ba'da tahaqquqi halihi, tetapi setelah dibuktiin halihi, keadaan jiwanya, al-mu'tabar yang diakui, mu'tabar yang mu'tabar, ya, fi wasfihi dalam sifat perilakunya, ad-dairi ala khamsati asya'a seputar 5 perkara. Kalau kita untuk melihat si kamil, ini kata Syekh Abdullah Al-Bulali,
yang kita akan serahkan diri kita untuk dibimbing adalah orang yang punya kecakapan untuk memberikan faidah, memberikan manfaat, memberikan ya. Maka setelah perlu diteliti, ada 5 sifat yang perlu dipastikan ada pada si kamil itu. Apa? Al-ilmi bil matlubi, mengetahui perkara yang diperlukan. Dalam perjalanan menuju kepada Allah, kita perlu ya, contoh, perlu tajribah. Kalau orang mau pergi ke Jakarta, kita nyari guide, kan kita yang kita perlukan dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita tuntut. Sampai di Jakarta, guide malah ditanya, Monas, Mama Monas, sebentar dah. Kemarin di sini, lah pakai kemarin di sini, emang pindah. Berarti kan dia tidak memenuhi yang dimaklub itu. Ya, tidak memberikan jawaban setiap persoalan rohani, setiap persoalan akhlak, setiap persoalan moral, setiap persoalan nafsu, setiap persoalan agama, setiap persoalan. Dia tidak tahu bagaimana solusinya. Karena belum pergi, belum dari sono, belum ya. Maka ada seorang nyari mursyid, nyari walil mursyid katanya. Lagi kumpul bertiga nih. Nah ini seorang yang mengetahui, seorang wali yang tidak mursyid mengetahui bahwa di sebelahnya ada wali mursyid. Ini orang ngomong, saya pamit ya, saya mau mencari wali mursyid. Oh ya, silakan pergi ya. Pas pergi yang wali mursyid ini pergi juga. Lalu dia datang lagi. Sebentar dah, sebelum saya pergi saya mau nanya, wali mursyid itu yang pagi mana ya? Kana huna wa dhahaba. Oh, dia pergi tuh, dia pergi sambil jalan. Kana huna wa dhahaba. Kalau arti letternya kan dulu di sini dan pergi. Kana huna wa dhahaba katanya. Tapi itu sekarang jadi definisi itu. Kana huna wa dhahaba. Dulu sama kita begini, tapi dia udah sampai kepada Allah, itu wali. Dan banyak terjemahannya itu. Itu juga sindiran, kinayah sekaligus. Lu tadi emang kagak tahu kapan di sini. Ya karena lu tujuannya bukan Allah, maka enggak akan ketemu dengan dia. Pergi dah dia. Nah ini apa? 5 perkara itu dia al-ilmu bil matlub. Ya, kita kalau mau bawa gaib pergi ziarah, lah kan kudu tahu ini apa yang diperlukan, yang dimatlub oleh tahu. Tetapi tahunya bukan dari buku. Tahunya bukan dari buku. Kalau ditanya saya juga nggak tahu Jakarta ada apa ya di Jakarta tuh. Selain Monas. Tugu Tani mana ya? Sebentar. Dicari di buku petunjuk, itu bukan. Nah orang yang bukan sufi itu kan, yang tidak punya tajribah amal, kalau ditanya sebentar dulu, ya nyari buku, kayak nanya hukum fikih kan. Fatwa ngucapin Natal bagaimana? Sebentar dicari fatwa, dapat fatwa yang tahun 200 tahun sekian, haram gitu. Padahal ada ulama yang nulis fatwa hari ini boleh. Gitu. Ya tergantung nemunya buku yang mana. Gitu. Lengkap diterangin nama dia dari buku, bukan dari mana-mana. Ya. Bukan dari mana, dari buku. Tapi kalau pertanyaan rohani kan ada bukunya. Ilhamul Arifin. Inspirasi Tuhan karena dia bukan pernah sudah melakukan ibadah dari awal untuk Allah, dan dia menjadi ya, seorang kekasih Allah, akhirnya jadi dalil, jadi gaib. Itulah mursyid dalam tarekat. Karena tarekat itu tempat untuk orang yang kembali kepada Allah. Mesti dia ketemu.
Nah ini bukan dari buku, taunya ala wajhi tahqiqi bitajribah, secara real tahqiq, betul-betul ala wajhi tahqiq. Secara apa? Secara realisasi. Betul itu, ada realisasi, betul. Dengan tajribah. Al itu al ahdi lidzikri aw lidzihni, boleh saja karena tasawuf udah istilah yang banyak. Bitajribah, dengan pengalaman amal rohani, bukan baca, bukan ya. Kan ada orang ulama di pondok baca kitab udah 40 tahun, kitab itu mulu kan udah pengalaman, tapi tetap seputar teori. Nah mereka para sufi mungkin sekali aja baca kitab itu, tetapi pendalamannya jauh, pengalamannya jauh. Kalau kita dengar cerita para wali itu, dialog faqih dengan sufi itu ya. Begitu bertanya, orang sufi menjawab, kaget faqih. Ya. Nah itu seperti pertanyaan Imam Ahmad misalnya kepada gurunya Imam Syafi'i itu, kalau sholat lupa tentang sunnah abad atau itu, jawabannya ini syariat mana nih? Syariat ente apa syariat ana nih? Emang beda? Beda. Menurut ente apa, Mad? Gitu. Kalau menurut kami sujud sahwi kalau sholat lupa di dalam sholat. Apa kata mereka orang sufi? Ya, kalau kami haram sholat lupa sama Allah. Lah di depan Allah lupa ngapain coba? Yang ingat sinetron sama jarum yang hilang ketemu, ingat di sholat. Nah ini jawaban atas pengalaman rohani ya. Ini namanya ala wajhi tahqiq bitajribah. Satu. Kedua, wal basiratin nafizati, mata batinnya awas. Nafizah ini kita artikan secara literalnya tembus. Ma'a isqatil hawa, disertai ya, penapian, pembuangan, pengguguran ahwa. Artinya pandangan batinnya bukan firasat, pengalaman, pikiran dan kepentingan, tetapi murni lillah. Nggak tahu apa-apa sebelumnya, nggak mikir apa-apa, ngomong dia saja nggak tahu kalau ucapannya itu mengena kepada orang. Gitu. Bukannya begitu ditanya sama orang bagaimana Pak Kiai ini sebentar. Wah, mikirin apa? Kalau bacaan kalimat bisa dipikirin gitu. Tapi sesuatu yang bersifat maknawi tidak ada. Nabi hanya bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kenapa nur? Ya. Jadi cahaya yang Allah tancapkan ke dalam hatinya itu cepat sekali nur itu. Ya. Nah ini batinnya. Yang ketiga, wal amali sabit ma'ait ba'is sunnah. Nah ini sabit, berbeda sabit menurut fikih dan tasawuf. Kalau kita bicara fikih, sabit itu ada dalilnya. Kalau orang sufi, sabit itu ada akar batinnya. Kalau dia memberi dari akar dermawan, bukan dari dasar kepentingan. Coba kemarin lagi zaman pencalonan presiden itu, kira-kira serangan Fajar itu kan ngasih itu. Itu atas dasar dermawan atau atas dasar maslahat? Nah itu amal tidak sabit di hatinya tuh. Begitu kalah, pingsan kapan? Ya. Kita bingung, kita ngomong, wah itu ada money politik haram. Pas giliran ya, saudara kita, giliran tetangga kita yang ngebantuin. Ini haram apa ini? Ya. Lah,
haram. Ini amal sabit menurut sufi, sabit fi qalbi, fi haqiqati. Tetapi ma'id ba'is sunnah, zahirnya kudu ngikutin sunnah. Sabit-sabit ternyata khurafat. Tidak, ya. Kemudian yang ke berapa tuh? 4. Al-himmatil aliyah. Apa himmah aliyah? Dengerin, Bu. Himmah ini semangat, aliyah ini tinggi. Memang bahasa Arab udah begitu. Tetapi jika tergeletak di dalam buku tasawuf, maknanya adalah semangat ketuhanan. Dia beribadahnya untuk Tuhan, itu namanya disebut himmah aliyah. Kalau ibadah berbuat baik untuk selain Allah, itu al-himmatud daniyah. Meskipun banyak amalnya, bilangannya tetap daniyah. Itu sudah jadi. Nih, ada identikal di dalam tasawuf. Ya. Kenapa? Karena ya takut mendengar kajian dan di luar kan. Ya, atau membaca apa orang buku tasawuf tiba-tiba ada himmah daliyah, himmah aliyah. Himmah aliyah ini adalah amal yang dilakukan lillah atau bil hubbillah, karena cinta kepada Allah. Himmah aliyah sering diidentikan dengan cinta Allah. Karena orang kalau cinta memang semangatnya tinggi. Coba orang cinta sama manusia aja kan tinggi semangatnya. Cinta sama pangkat, pengen jadi caleg kan tinggi tuh. Ya. Orang mau calon bupati, calon ya, tinggi semangatnya. Ada orang mati hadir, ada orang tak tinggi kan semangat kebaikannya. Pas sudah jadi lupa. Itu namanya himmah daniyah. Makanya lihat, himmah aliyah ini apa? Bitarkil khalqi, ninggalin orang, tujuannya bukan orang, sama sekali bukan orang. Warabbid dunia, dan bukan dunia, dia tolak dunia itu, bukan motifnya, bukan tujuannya. Wan nafas, dan nafsu. Ya, apa nafsu? Ada dua, syahwat dan ghadab. Untuk kedudukannya, ya, untuk makannya, wal hawa, dan ini tujuan tertinggi hawa ini. Hawa biasanya kalau di dalam tasawuf disebut hawa, itu kedudukan yang tinggi. Karena yang diingini oleh orang adalah kedudukan. Ya, ya presiden kan kedudukan, caleg kan kedudukan. Ya, hatta di dalam agama pun yang dicari kedudukan. Bukan khidmat kepada umat. Kalau dia tahu bahwa menjadi ulama itu khidmat kepada umat, mundur mestinya. Orang dari dai itu. Dulu para tabiin mau menjadi dai, ngadep ke sahabat. Kata sahabat, kalau kamu tidak takut menerjang 3 ayat Al-Quran, silahkan. Apa? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. 1. Kamu nyuruh kebaikan, kamu lupa dirimu. 2. Kaburomatan yaquluna ma la taf'alun. 3. Wala urida illal islah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan manusia agar soleh. Dah itu. Kalau itu maka silakan. Nah, ini hawa itu selalu dijadikan tujuan yang tinggi dan berkaitan dengan kedudukan biasanya. Syaitan, dan syaitan ya, godaannya untuk kufur. Nah, maka semangat itu di atas semua tuntutan godaan itu. Yang ke berapa tuh? Terakhir, yang kelima. Wal halati sahihati, keadaan jiwanya sehat. Bil inhiyas, dengan bercenderung ilallah, kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Artinya iman murni, ya. Keadaan jiwanya penuh dengan keimanan. Biiqafil amali, dengan menghentikan di dalam angan-angannya Allah kepada Allah. Bukan
Saya kan angan-angan kepada Allah itu dia beramal banyak tidak diperhatikan tujuannya, hatinya tidak dikoreksi, ya. Dia berharap ini diterima itu oleh Allah, itu amal, angan-angan. Sama juga orang misalnya pengen jadi bisnismen besar, nyari duitnya malas, kerjanya malas, tapi pengen jadi bisnis besar, berarti itu amal, harapan. Tapi kalau emang ilmu bisnis dipelajari dan dia terus mencoba untuk bisnis, itu bukan amal, itu roja. Maka jiwa yang sehat itu yang ibadah untuk Allah, dan dia mendapat ilham malaikat dan mengikuti kitab-kitab Al-Quran dan betul-betul mengkuduah kepada Rasul, dan tujuan ibadahnya semua untuk akhirat, dan itu bukan suatu angan-angan bima qalla wa jalla, kecil atau besar. Pabil ilmi yahdi. Kenapa kita perlu orang yang tahu akan yang diperlukan di dalam tarikat itu? Yahdi, karena ilmu dia akan memberikan petunjuk. Wabil basirati. Kenapa mereka punya batin yang bersih, awas? Karena yumayyiz, bisa membedakan ini halal, ini haram, ini makruh, ini subhat, ini akan membawa kepada keburukan, membawa kepada permusuhan, membawa kepada, dia dapat membedakan itu. Ini akan mengotori hati, ya. Ini akan merusak hati, ini akan, itu basirah. Wabil amali yu'in, dengan amal banyak i'ana, yu'in, a'ana yu'inu, i'ana, menolong. Kita melihat amal dia, ya, dalam apapun, baik amal di luar rumah, di dalam rumah, amal ibadah, amal, ya, betul-betul amal dia itu keluar dari hatinya, dan itu menolong kita untuk membangkitkan kita tuh. Wabil himmah yuqawi. Nah, orang yang bersama dengan orang yang punya himmah yang tinggi itu juga memperkuat rohani kita. Coba kita berteman sama orang yang gak sabar, katakan begitu, kita terpengaruh tuh. Tapi kalau berteman dengan orang yang sabar, dikit-dikit udah itu semua dari Allah lah, itu memberikan kekuatan batin kepada kita. Wabil hal, nah dengan jiwanya yang sehat tadi, yarfa wa yakhfat wa yufarriq wa yajma'. Ya, turun artinya naik dan rendah, jatuh dan bangun, wa yufarriq, dan firqah dan jama'. Firqah dan jama' ini istilah dalam tasawuf. Farq itu adalah syuhudul khalqi bila haqqin, melihat makhluk tanpa Allah. Jama' syuhudul haqqi bila khalqin, melihat Allah tanpa makhluk. Nah, apakah kita melakukan itu murni untuk selain Allah, itu farq, atau murni untuk Allah, itu jama'? Jama' itu menyatu, bersatu dengan Allah, bukan apa-apa menyatunya, tetapi betul-betul kemurnian hatinya untuk Allah, itu jama'. Sholat memang adegan jama', tapi kalau hatinya kemana-mana, itu farqun bil jama' namanya. Hatinya pecah, padahal bentuk gambarnya, bentuk aktivitasnya jama'. Nah, kalau kita ke mall, itu farq. Farq pisan kuning konoku. Ya. Itu farq, bukan sama Allah tuh, tetapi kalau hatinya sama Allah, dia jam'un fil farq. Nah, kalau fil jama', fil farq jama' dan jama', maka jam'ul jawami'. Kalau di jama' farq, di farq itu farqul fawariq. Beda farq jama' di fikih, beda farq jama' di ilmu kalam, beda farq dan jama' di tasawuf, itu beda. Itu istilah. Innama hiya salas, lalu disimpulin lagi sama beliau, yang 5 ini kalau didetailin lagi cuman 3. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.